Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses perkuliahan. Tadi Ibu sudah paparkan mengenai proses penuaan yang Ibu berikan langsung lewat video ya. Untuk menyegarkan kalian kembali akan Ibu coba share screen tentang materi yang sempat tadi Ibu bagikan di grup kita ya. Oke. Nah, sudah tampak? Sudah, Ibu. Ya. Menjelaskan tentang aging theories. Di mana kita ketahui Ibu sudah menjelaskan tentang aging theories dan Ibu sudah bagi kelompoknya. Kita saya harap sudah paham. Metode ini namanya metode number heads together. Jadi ya, kita sama-sama mempelajari semua masalah yang ada di dalam teori ini. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam sesi diskusi. Sekian dan terima kasih. Oke. Itu tadi penjelasan dari Ibu tentang pembagian kelompoknya. Jadi kita akan berdiskusi dengan menggunakan metode number heads together. Number heads together itu tadi Ibu sudah bagi kelompok menjadi 4 kelompok teori penuaan. Yang pertama adalah kelompok teori biologis, yang kedua kelompok teori sosial, yang ketiga kelompok teori kultural, dan yang keempat kelompok teori psikologis. Di mana kelompok ini Ibu bagi menjadi dari nomor urut 1 sampai 4 dan selanjutnya ya sampai 4 kelompok. Nah, di sini Ibu ada sudah buatkan Trello. Melalui aplikasi Trello di situ Ibu sudah buatkan pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan dari pertanyaan itu Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk menjelaskan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan di Trello. Jadi ada sepaham dan harus bisa mempertahankan pendapatnya sehingga teman-temannya di sini juga sama-sama paham tentang teori penuaan yang sudah didapatkan. Oke, mungkin saya bisa sedikit bagi Trello yang sudah kalian isi. Oke. Untuk kelompok pertama dulu ya. Untuk kelompok 1, saya mau nomor urut 2 atas nama Agustina. Silahkan Agustina dijelaskan dari pertanyaan yang Ibu sudah masukkan di Trello. Apa yang Anda ketahui dan bisa dijelaskan tentang teori biologis? Assalamualaikum, Bu. Ya, silahkan. Nah, teori biologis ini merupakan perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi tubuh selama masa hidup. Teori ini lebih menekankan pada perubahan kondisi tingkat struktural sel atau organ tubuh, termasuk di dalamnya adalah pengaruh agen patologis. Oke, sampai di situ. Nah, sampai dari situ, apa ada yang mau ditanyakan di kelompok 1 ini? Ada yang tidak dimengerti tidak? Jadi, betul sekali bahwa teori biologis adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi tubuh selama masa hidup. Jadi, teori ini lebih menekankan pada perubahan kondisi tingkat struktural. Jadi, memang penurunan fungsi, ya kalau kita bicara tentang teori biologis itu lebih pada teori di mana kemampuan tubuh ini mengalami penurunan, baik itu fungsinya, baik fungsi di dalam tubuh
ataupun di luar tubuh. Jadi struktur, mulai dari strukturnya dan fungsi organ-organnya juga mengalami penurunan. Nah, itu yang dimaksud pada teori biologis. Sampai situ, selanjutnya untuk kita mengefisienkan sedikit waktu, saya akan beranjak pada kelompok selanjutnya, yaitu teori sosial. Nah, di teori sosial kelompok 4 ya, harus siap-siap ini. Nomor urut 17. Kalau saya tidak salah atas nama Teresia Anggun Pratiwi. Silahkan dijelaskan. Apa yang Anda ketahui tentang teori sosial? Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang teori yang menua tentang teori sosial. Jadi menurut teori ini, orang-orang dewasa lanjut mengembangkan suatu kesibukan terhadap dirinya sendiri, atau dapat dikatakan seperti preoccupation. Preoccupation, ya. Di mana mengurangi hubungan emosional dengan orang lain dan menunjukkan penurunan ketertarikan terhadap berbagai persoalan kemasyarakatan, penurunan interaksi sosial dan peningkatan kesibukan terhadap diri sendiri dianggap mampu meningkatkan kepuasan hidup di kalangan orang-orang dewasa lanjut usia. Nah, oke, terima kasih Anggun. Saya harap ya semua anggota kelompoknya paham dengan teori sosial ini. Nah, sebelum Ibu beranjak, apa ada yang tidak dikurang dimengerti dari pemaparan kelompok 4 tentang teori sosial? Kalau kita berpandang pada teori sosial, apa sebenarnya yang dibahas di sini dalam teori sosial? Apa kira-kira? Jadi pada teori sosial di sini lebih berfokus pada interaksi dari lansia itu sendiri, di mana pada usia ini mereka betul-betul yang namanya aktualisasi diri sangat berperan penting ya. Aktualisasi diri dari orang tua. Jadi misalnya semasa dia muda dulu, dia aktivitasnya sangat produktif, dia punya jabatan. Saat sudah tua itu aktualisasi dirinya mulai menurun. Nah, biasanya ini terjadi pada lansia-lansia yang mungkin bisa saja menyebabkan dia mengalami penyakit-penyakit depresi karena menarik diri dan sosialnya tidak tercapai dengan baik. Oke, mungkin sampai di situ. Kita masih ada waktu 10 menit. Ibu lanjutkan ke teori kultural. Teori kultural, nah ini langsung terpampang wajah cantik dari teman kalian. Oke, kalau begitu untuk nomor selanjutnya saya berikan kepada Meriana. Silahkan Meriana untuk menjelaskan teori kultural. Ya, Bu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kultural. Teori kultural ini menjelaskan tentang perkembangan manusia yang tidak terpisahkan dari kegiatan budaya maupun sosial, yang menekankan proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, maupun penalaran. Nah, ada yang mau menambahkan? Meldi mau menambahkan sedikit? Ya, bagaimana? Teori kultural, kalau kita membahas tentang teori kultural, apa yang terjadi pada lansia? Apa biasanya? Kalau lansia itu lebih identik dengan apa? Dia sangat kental dengan apa, Meldi? Ayo. Kalian ini kan sudah sepaham toh? Nah, jadi kalau kita berbahas tentang kultural, berarti kita bahasnya bahwa lansia itu sangat kental dengan yang namanya apa?
budaya, culture-nya. Betul tidak? Iya ya. Orang tua itu sangat kental dengan culture. Jadi hubungan sosialnya, perkembangan mentalnya, perhatiannya, penalarannya semua difokuskan pada budaya yang biasa dia sudah jalani dari dulu, dari semasa dia kecil sampai besar. Jadi jangan heran kalau ada orang tua yang bilang, saya dulu begini, waktu orang tua saya itu diajarkan mandi itu harus pakai sarung. Itu budayanya dia. Kalau saya mau tidur harus sebelah ini, ya itu budaya, ya. Itu yang biasa orang tua dalam masa transisi menjadi lansia ini sangat kental dalam hal sangat mempengaruhi dalam pembentukan karakternya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke teori yang terakhir, yaitu teori psikologi. Di sini teori psikologi kita sudah bahas adalah teori yang terakhir yang kita bahas dalam kelas ini. Sebelumnya saya mau langsung volunteer satu orang. Siapa yang bisa dari 4 orang ini dalam teori psikologi yang bisa menjelaskan apa yang Anda pahami tentang teori psikologi sebenarnya? Silahkan. Saya, Bu. Oke. Jadi saya akan menjelaskan sedikit teori psikologi. Jadi psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta melibatkan studi perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Berarti psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi menyelidiki konsep seperti persepsi, pengamatan, perhatian, emosi. Oke. Sampai di situ? Sampai di situ. Kira-kira kalau misalnya kita bicara tentang psikologi, apa kata kuncinya? Tentang jiwanya, Bu. Ya, betul sekali. Tentang perilakunya, tentang jiwanya, tentang pembawaan dirinya. Ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan dahulu itu mengatakan bahwa dalam psikologi itu ada proses praktisi atau pelaksanaan yang berkaitan dengan logik, fisik, dan logik antara jiwa dan ilmunya. Nah, pada teori ini dikembangkan dengan pengamatan dan melihat persepsi dari lansia. Nah, di sini terdapat berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi dalam teorinya memang betul yang dikatakan Ibu Lang bahwa psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta melibatkan studi perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Nah, biasanya kalau berpikir tentang psikologi dalam hal lansia ini mengalami yang namanya penurunan, ya. Penurunan yang mulai dari fungsi cara berpikirnya sudah mengalami penurunan, perbedaan proses berpikir juga mengalami perbedaan saat dia masih proses dalam masa produktif sampai dia lansia itu pasti sudah berbeda. Nah, oke. Bagaimana semua? Saya rasa sudah cukup dipahami ya. Nah, saya stop share dulu. Kita masih ada waktu sekitar 3 menit. Apa ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu menutup kuliah pada hari ini terkait dengan teori psikologi? Ada yang bisa menyimpulkan setidaknya dari teori penuaan, dari proses penuaan apa yang Anda ketahui? Ya, Dinda bagaimana? Saya Ibu Verina Utami. Oke, silahkan Verina. Nice. Ya, baik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penuaan. Penuaan adalah
atau mengganti diri dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya yang mengakibatkan tubuh tidak dapat bertahan terhadap kerusakan atau memperbaiki kerusakan tersebut. Oke, jadi ya itu tadi betul sekali yang dikatakan Verina, very good ya, bahwa dalam proses penuaan ada fungsi-fungsi yang tidak bisa diperbaiki kembali ya. Jadi kita harus mempertahankannya. Semua orang akan, jadi kita harus berpikir bahwa kita semua akan menua pada masanya. Yang penting adalah dalam proses ini kita harus berpikir bagaimana menjadi lansia yang sehat. Nah, untuk menjadi lansia yang sehat dalam prosesnya dari sekarang juga kita harus bisa mengatur pola makan, menjaga aktivitas tetap sehat ya. Menjaga pola perilaku, psikologi, itu semua harus dikembangkan dengan baik supaya dapat berkesinambungan sampai kita mencapai namanya yang tahap lansia. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada perkuliahan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi dari proses teori penuaan, apa saja yang harus kita perhatikan pada penerapan asuhan keperawatan pada lansia. Untuk itu proses selanjutnya akan tetap sama, saya akan buatkan pertanyaan di Trello dan kita akan bahas lagi dalam bentuk diskusi kelompok seperti ini. Nanti linknya akan Ibu bagi di grup WA ya, kalau sudah, dan bisa langsung diisi. Saya kira mungkin seperti itu untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.